Sukacita Tuhan ada bersama kita pagi hari ini. Amin. Yang bersukacita tolong lihat kiri kanan. Dia bersukacita atau semberut ya. Iya. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada di minggu pertama bulan ke-10 loh. Berarti kalau kita flashback ke belakang 9 bulan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Siapa di sini selama 9 bulan dia tidak ada masalah? Bisa angkat tangan. Artinya dalam penyertaan Tuhan, pengiringan akan Tuhan, Tuhan berjanji memelihara, melindungi, menyertai. Sekalipun turun dalam lembah kekelaman, Tuhan ada bersama kita. Amin. Semua kita tidak ada yang luput atau kebal dengan yang namanya turun. DOSA. Bapak Gembala sering di mimbar katakan rentan kita dengan dosa. Tetapi pada waktu kita minta darah Yesus menyucikan kita, melayakkan kita, mengampuni kita, kita bisa bawa pujian kita masuk hadirat Tuhan pagi hari ini. Yuk sambil bangkit berdiri, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia ajaib, Dia besar, Dia mulia. Haleluya. Tanpa Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, kami tidak berarti apa-apa. Karena itu Bapa, bersama Tuhan kami cakap menanggung semuanya. Karena Engkau yang memampukan kami berdiri, memampukan kami melangkah di dalam kemenangan bersama Engkau Tuhan. Permuliakan nama-Mu pagi hari ini di ibadah perjamuan kudus minggu pertama bulan ke-10 bagi kami semua. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, di dalam ibadah pagi hari ini. Lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Kami datang dengan kelemahan tubuh kami, kami datang dengan keletihan kami. Di hadirat Tuhan kami dipuaskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saya berikan beberapa menit Bapak Ibu membawa syukur kita di hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita boleh melihat ke belakang. Tuhan baik loh bagi kita. Tuhan sangat sayang setiap kita. Haleluya Tuhan. Oh, kami mau bawa syukur, kami mau bawa sembah kami di hadirat-Mu. Engkaulah juru selamatku, Engkaulah pemuliku. Kami bawa jiwa kami di hadirat-Mu. Pulihkan kami Tuhan, lahirkan kami Tuhan. Sehingga pada waktu kami bawa pujian kami, pujian ini akan sampai di hadirat-Mu, menjadi dupa yang menyukakan Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Walau ku harus berjalan
Kasih-Nya itu tak terbatas. Kasih-Nya itu luas. Terkadang kita yang sering membuat hati Tuhan itu luka, tapi Dia tidak pernah sedetik pun melupakan kita. Sambil angkat tangan yuk di hadirat Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, dengan iman kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Dari hatimu yang dalam katakan, Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya Tuhan, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan. Amin. Selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan. Tinggi lagi katanya, Yesus, Engkau dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Amin. Kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar Tuhan, bagi hidup kami. Engkau melamar yang besar. Engkau menjanjikan penyertaan bagi setiap kami Tuhan. Amin. Angkat suaramu sembah, sembah Dia. Haleluya. Ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Kami sambut kehadiran-Mu, kami sambut Engkau, kami sambut Engkau lagi. Bertahtalah Engkau di tempat ini. Ora mayono Tuhan boleh berdiri, kita selalu itu anugerah Tuhan.
paya musa dara paya bose. Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa
puja, Engkau kami cinta, Engkau kami muliakan. Kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Sebab kami boleh melayani Engkau itu anugerah. Tuhan ampuni kalau kami selama ini mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi kemuliaan-Mu hanya milik-Mu. Kami hanya penyembah di hadapan Tuhan. Kami tidak berarti apa-apa tanpa urapan Tuhan. Karena itu Bapa, berkati umat-Mu pagi hari ini. Pulihkan, jamah, sembuhkan. Ada mujizat terjadi sampai pagi hari ini. Biar sukacita surga sekalipun di lembah kekelaman, pada waktu ada sukacita, ada terobosan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yuk kita angkat dua tangan di atas kepala, kita tepuk buat Tuhan.
itu dunia tidak mengerti. Yang mengerti hanya kita dan Tuhan. Amin. Amin. Saudara ada yang sakit seperti Pak, saya belum tahu namanya, ya sakit. Tapi pada waktu beliau bersuka cita, dunia sakit nyanyi. Ya. Saudara yang punya masalah nyanyi, dunia pun gak ngerti kok ada masalah nyanyi ya. Saya kemarin Bapak Ibu ditegur masalah ibadah yang pengucapan syukur di rumah. Saya gak mundur satu tapak pun. Pada waktu diperhadapkan dengan RT, saya nyanyi di dalam pujian. Hadirat Allah melawat semuanya, tenang kembali seperti sedia kala. Artinya hari-hari ini Tuhan mau pakai kita loh. Iya, yuk kita angkat tangan. Kita angkat tangan, semua angkat tangan. Belum tahu lagunya apa kan? Iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ku jawab
bukan lagu ini yang saya bawakan. Tapi peristiwa kemarin, Tuhan bilang, Jenny, kamu harus komitmen. Waktu itu tiba-tiba lagu itu terbersih. Saya masuk hadirat Tuhan dengan lagu ini. Di depan orang yang datang menegur saya. Yuk Bapak Ibu, biar menjadi komitmen kita dengan Tuhan. Tuhan itu alam yang kita mengikat perjanjian dengan Dia. Ingatkah Abraham dengan Tuhan waktu Ishak? Perjanjian. Ishak adalah anak perjanjian, saudara pun adalah anak perjanjian secara rohani dengan Tuhan. Kita sudah tidak punya waktu di belakang space untuk main dengan Tuhan. Kita yuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau tidak mau sungguh-sungguh, mundur sekarang. Saya agak keras, maaf banget. Seperti sebentar lagi ini, ada beberapa orang mendapat penglihatan Bapak Ibu. Jarum-jarum sedikit lagi. Jarum pendek di angka 12, jarum panjang sedikit lagi dekat ke angka 12. Sedikit lagi sangkakala Allah berbunyi. Pujian ini ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Amin. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Yeah.
Memang itu kemauan kami Bapa. Kalau Engkau terus berdaulat atas hidup kami. Karena tanpa Engkau, kami tak bisa buat apa-apa dalam hidup ini. Kami tahu Tuhan, memang pengalaman kami ada, memang pengetahuan kami ada, memang hikmat yang Kau berikan. Tapi kalau Roh-Mu tidak ada dalam hidup kami, maka kami pun tidak akan mengerti jalan hidup kami. Untuk itu tetap kami minta kedaulatan Tuhan atas hidup kami. Engkau yang ada dalam diri kami, sehingga itu terus Tuhan. Engkau yang beracara terus dalam hidup kami, sehingga mata hati kami, rohani kami hanya tertuju kepada Engkau. Melihat apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami, melihat apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kami. Kami butuh tuntunan Tuhan. Kami butuh tuntunan Allah sendiri secara pribadi Bapa, sehingga kami cakap dan pandai dalam mengambil sikap dan keputusan kami di dalam hidup ini. Karena kami tahu hari-hari ini Bapa semakin sulit, semakin susah, semakin tidak karuan di dalam kehidupan dunia global saat ini. Tetapi syukur kepada Tuhan, karena Engkaulah yang menuntun kami. Engkau yang selalu menyertai setiap derap langkah kaki kami dimanapun kami berada. Beracaralah buat kami. Terus Tuhan bertindaklah atas hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami siap Tuhan. Kami siap menerima berkat Tuhan lewat firman-Mu yang Kau ajarkan kepada kami. Kami juga siap terus Tuhan mengurapi kami sepanjang hidup kami. Dan inilah doa dan ucapan syukur kami buat pagi menjelang siang hari ini. Kami serahkan ibadah kami, hamba-Mu Tuhan, yang sangat dan sangat terbatas sekali dalam pengetahuan. Tapi biarlah hikmat Tuhan yang turun, sehingga kami bagikan pada setiap umat jemaat-Mu. Sekali lagi Tuhan Yesus, hamba tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara khusus, hamba-Mu ini. Sesudah itu kami siapkan juga hati kami untuk perjamuan kudus ini, supaya kami layak Tuhan, layak untuk menikmati perjamuan undangan yang dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali. Hampir sebulan saya tidak berbicara. Bahkan hari ini pun juga, tadi pagi pun juga, saya udah bertelepon hambanya, Brother Denny. Dari semalam saya diserang saudara. Nggak tahu, mungkin itu diserang seperti apa. Tapi badan saya sekarang masih belang-belangan. Seakan-akan konsentrasi saya itu nggak fokus sama sekali. Sehingga saya tiduran dan saya makan obat. Daging saya mau lepasin saudara. Saya mau kasih. Tapi saya bilang, Tuhan, apa yang mau bicarakan? Saya bilang, dalam keadaan seperti ini, baca firman pun gak konten. Saya tetap baca, saya paksakan diri saya. Sembari tidur saya baca, terus saya melek lagi, saya baca. Saya terus saja mengandalkan Tuhan, saudara. Apa yang dikatakan Pujian itu betul. Kalau orang nggak bersandar kepada Roh Kudus itu nggak kuat. Jujur. Saya cuma tanya sama Tuhan, Tuhan, hamba mau mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Tiba-tiba digerakin, saya buka. Kebetulan memang kalau kita nih hamba Tuhan, saudara, ibarat orang kemarin 5 November, 5 Oktober ya, lagi memperingatkan
Artinya TNI ya. Betul ya. Semua persenjataan semuanya dikeluarin seakan-akan mau show off. No, itu bagian dari kehidupan supaya orang tahu juga Indonesia itu seperti apa. Begitu kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan, kita selalu harus mesti siap. Secara roh siap, tapi secara fisik mungkin tidak siap. Tapi roh ini yang lebih kuat. Sehingga kita terus. Saya cuma dikasih satu ayat dan saya gak tahu ya Tuhan. Memang bagian saya hanya menyiapkan, tapi bagian Tuhan yang untuk berbicara melalui hikmat yang diturunkan kepada saya. Sehingga saya berjalan dan berani. Bukan berani, saya pede dalam kehidupan saya. Karena saya yakin bisa bahwa saya di tempat ini tetap bisa menjadi blessing. Itu kerinduan saya. Saya juga rindu, saudara, untuk tetap minta kedaulatan Tuhan dalam kehidupan saya. Supaya mengerti dan rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Bukan sampai detik ini aja, kita masih long time. Masih panjang, saudara. Hidup kita dan saya di tempat ini bukan hanya hari ini. Atau sebulan, atau setahun. Atau umur kita 70-80 tahun. No. Kita terus mempersiapkan diri kita untuk tetap kita dipakai dengan Tuhan. Nah, ini diberikan hikmat. Nah, ini saya baca, saya buka. Di jalan tol pun saya sendiri bawa mobil tapi nggak kuat. Bisa tepar. Bilang, bawa. Di jalanan, ya, saya mengandalkan aja. Seperti itu. Yuk, kita buka di Filipi 1 ayat 12. Saya suka berbicara tentang Rasul Paulus, saudara. Karena perjuangan dia itu luar biasa, gitu loh. Karena kalau dibandingin kita ini hamba Tuhan yang udah kemana-mana, nggak ada apa-apanya sama dia. Sehingga sampai detik ini pun juga 2000 tahun yang lalu diingat orang sampai detik ini. Belum ada penggantinya seperti Rasul Paulus. Makanya saya kuat. Nah, saya terus mempersiapkan diri anytime gitu. Walaupun secara fisik memang kadang-kadang kita manusia ya, kita lemah, kita capek gitu loh. Selama masih bisa bernapas, masih bisa berbicara, jalanin aja, enjoy. Karena kita baru dengar kemarin dia Marisa Hak yang gak ada apa-apa, tiba-tiba hilang. Umurnya sama sama saya, lacak ya. Tahun 63, betul ya. Kita dengar semuanya. Tapi nggak tahu mau kemana kalau dipanggil Tuhan. Tetapi kalau kita punya Tuhan Yesus, kita yakin, kita percaya, kalau kita dipanggil Tuhan, kita kemana? Amin. Itu yang kita perjuangkan. Itu yang kita pertahankan. Kenapa saya bawa ini? Tuhan bilang begini, berapa banyak orang yang merasa dirinya hebat, termasuk saya. Berapa banyak orang yang merasa dirinya diberkati Tuhan, termasuk saya. Berapa banyak orang yang merasa dia sudah melayani, termasuk saya. Tapi tahu nggak saudara, kadang-kadang hidup kita di terpenjara. Tuhan kasih hikmat yang seperti itu kepada saya. Berapa hebatnya kita. Seakan-akan kita udah benar-benar udah paling hebat. Udah paling super, seakan-akan udah kita melayani seperti apa yang Tuhan inginkan. Itu menurut perasaan kita. Tapi kalau kita balik lagi back to Bible, kita ini gak ada apa-apanya. Rasul Paulus apa? Kesaksian Paulus dalam penjara. Di dalam penjara, di dalam kesesakan, di dalam ketidakenakan, di dalam tekanan yang begitu tinggi, dia masih bisa bersaksi. Bahkan dia mengalami suatu mujizat yang luar biasa. Saudara tahu sekarang orang yang di penjara, memang dia bisa bayar dengan uang sebagian. Memang dia bisa bayar dengan potongan-potongan tahunannya. Tapi saudara tahu nggak? Itu keturunannya nggak bagus. Itu akan tercoreng, saudara. Karena mass media ini nggak bakal bisa dihapus.
Apapun bentuk perbuatan saudara dan saya, siapapun, nggak akan bisa terhapus digitalnya. Buat apa hidup seperti itu? Banyak duit, tapi keturunan kita nanti hancur, saudara. Tapi masing-masing orang punya cara berpikir. Syukur kepada Tuhan. Saudara dan saya di tempat ini setiap minggu kita ibadah, kita dengar firman Tuhan. Bahkan Jumat saudara sharing dengan firman Tuhan. Betapa saudara itu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Diberikan kekuatan, diberikan hikmat menghadapi kehidupan ini. Ya, saya pernah bilang sama orang, berapa banyak orang tidak berpikir kalau dia hidup ini hanya 70-8 tahun, paling banyak 90, paling banyak cepet kasarnya. Tapi saudara tahu nggak kalau perbuatan saudara tidak benar di mata Tuhan, saudara, waktu saudara tidak di dalam Tuhan, berapa hebat susahnya nanti di sana. 1:10, saudara. Berapa sulitnya. Tapi kadang-kadang saudara, kita harus jujur menyikapi kehidupan ini, saudara dan saya di tempat ini. Kadang kita mau berontak. Kadang kita mau melepaskan diri kita. Kita mau bebas. Seakan-akan kita udah puas dalam diri kita. Kadang-kadang kita merasa, gue udah cukup. Gue udah cukup melayanin, udah seumur segini, umur segitu. Kalau saudara balik tuh Babel, gak ada apa-apanya saudara. Termasuk saya. Sehingga saya terus melanjutkan ini. Istri saya udah bilang bahwa ini kan gak enak juga. Kan orang juga perlu persiapan. Iya, nanti kalau udah gak kuat ya. Saya dengar dia, tapi saya lebih dengar punya Roh Kudus. Amin. Karena terbiasa dalam hidup saya. Sehebat apapun saudara, itu istri saya yang paling saya cintai di dunia ini. Suatu saat saya sama dia pun akan berpisah. Gak ada yang tahu. Saudara, sehebat apapun boleh saudara sayang sama anak cucu, suatu saat saudara terpisah. Itu yang camkan dalam diri saudara dan saya. Saya kalau ngomong begini tuh gak tahan air mata saya. Karena saya tahu betapa luar biasanya Allah saya. Tuhan kita itu. Ada Pak. Thank you. Saya disiapin. Karena saya tahu istri saya bilang, dia bilang apa? Lu batuk nih, dia bilang. Dia batuk. Saya kencang terlalu sedikit. Itu ya. Tapi udah saya jalanin. Jadi saudara pikir kalau saya ada di tempat di sini, ada satu kebanggaan. Oh, saya nggak bangga. Saya menikmati aja kasih Tuhan. Hebat. Gak ada. Makanya kalau ada orang yang merasa bangga, dia adalah kalau dia berbicara seperti ini. Saya juga nggak menghakimi mereka. Saya cuma bilang, dia belum ngerti. Kalau orang belum ngerti, saudara mau ngomong apa? Kita bicara kepada orang, talking, ngomong. Tapi begitu sampai stepnya, emang dia sudah sampai di situ. Saya sering katakan itu ya saudara. Ya udah, gak bisa saudara. Saudara mau setel pakai apapun juga gak bisa. Persis seperti kalau kita buka satu baut. Baut 13. Begitu dia selek sedikit, saudara kekencengan. 12 setengah gak ada. 13 gak ada. Pasti mesti pakai alat yang spesial. Begitu juga dengan saudara dan saya di tempat ini. Kita gak kuat saudara. Mesti ada satu pribadi yang spesial, yang hidup di dalam diri saudara dan saya di tempat ini, sehingga kita kuat. Amin. Itu Allah kita. Aku menghendaki saudara-saudara 12 ya. Kita baca-baca. Kita cuma reload aja terus, supaya mau kemana arahnya pikiran Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kayaknya Rasul Paulus mungkin ada orang yang menangkapnya. Ini orang sombong. Atau dia mau kasih tahu
bukan sombong. Karena penangkapan orang itu beda-beda. Tapi sejujurnya, memang dia lakukan ini itu demi Injil. Nggak ada orang yang seperti ini. Hamba Tuhan berdiri di tempat ini demi apa? Konsepnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yang tahu orang ini hanya sama Tuhan. Benar-benar nggak dia memberitakan Injil, atau dia memberitakan Injil karena ditawan terus dengan dia korban terus karena dapat PK buat kehidupan dia, atau dia terus berdiri di tempat ini, dia bertahan karena memang dia suka. Saya nggak diketahui, nggak ada yang tahu. Bagaimana menyikir? Karena penangkapan orang itu akan beda-beda dalam hidup saudara dan saya. Tapi inilah, saudara, sehingga dia mengatakan kepada jemaat di Filipi. Kenapa? Rasul Paulus itu sayang kepada jemaat di Filipi. Nggak bedanya Pak Denny dan saya sayang kepada GBI Kristus sejati. Sungguh saudara, kalau saya mau cari duit, saya menjadi gembala dari dulu tahun 89. Bukan ngomong show off lagi gitu makanya. Cuma ingetin lagi gitu. Di Jakarta lebih enak, satu nggak jauh. Tapi karena memang ini tuntunan Roh Kudus, sehingga saya suka cita dimanapun berada. Kalau saya berpikiran dengan patokannya semuanya dengan materi, gak mungkin bertahan, saudara. Jujur. Kalau patokan saya materi sama Pak Denny di tempat ini, gak akan bisa bertahan. Ini hidup. Dan ini kenyataan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh Kristen dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Memang dia nggak salah, saudara. Dia nggak salah. Tapi pada waktu dia masuk penjara, memang ada rencana Tuhan dalam kehidupannya. Seperti saudara dan saya di tempat ini. Kalau saudara kumpul di tempat ini bersama saya, bersama hambanya daripada di tempat ini, ada satu rencana Tuhan. Bukan sekedar kita kumpul-kumpul, ada satu rencana. Sehingga tinggal saudara menyingkapinya aja, rencananya seperti apa. Memang kita nggak akan bisa bersatu cara berpikir saudara dan saya di tempat ini. Kita masing-masing punya pikiran. Tapi bagaimana bisa menyatukannya? Hanya dalam Kristus. Nggak akan bisa. Kita punya pendapat, kita punya pemikiran yang lain. Nggak ada yang sempurna, saudara. Bukan maksud seseorang tertentu untuk bahwa dia lebih pintar atau lebih apa. Memang kapasitasnya dia seperti itu. Bagaimana kita saudara menyikapinya dalam hidup ini? Ini kehidupan. Bagaimana kita menyikapinya dengan firman Tuhan. Segala apapun tingkah laku kita, pola pikir kita, perbuatan saudara saya di tempat ini harus back to Bible. Sehingga pada waktu kita back to Bible, saya yakin, saya percaya perselisihan ada. Tapi jalan keluar juga Tuhan berikan. Seperti yang terjadi dalam Kristus. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Orang ini gak bagus karakternya. Dia suka ngiri, suka dengki. Tapi Tuhan tetap pakai gak? Tuhan tetap pakai. Ada orang melayani Tuhan dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ada maksud baik, ada maksud tidak baik, ada maksud dengan iri dengki dan juga dengan perselisihan. Itu hal yang biasa dan wajar. Tapi pada waktu kita melakukan segmen seperti itu, pada waktu kita mengalami perasaan seperti itu, apa yang harus kita mesti lakukan? Hanya back to Bible. Kita ikuti jalan Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita ngomong sembarangan, kita ambil suatu keputusan, itu pun saya pernah melakukan kesalahan. Tapi begitu ngomong, kita balik lagi. Salah nih, nggak boleh ngomong begini. Kita harus betulin.
Makanya saya dikasih ayat seperti ini, aduh Tuhan maksudnya apa ya, saya bilang. Saya blank. Kesaksian Paulus dalam penjara, ini luas sekali. Saudara, saya bilang, saya tahu maksudnya Tuhan seperti apa. Biar nanti bagian Tuhan yang berbicara di minggu hari ini. Saya hanya baca-baca ini, saudara. Apa sih yang saudara inginkan di dalam kehidupan saudara bertuhan? Apa sih yang saudara inginkan kalau saudara sudah ibadah di tempat ini? Apakah saudara sesudah kelar dari ibadah yang tempat ini, saudara merasa puas? Oh, yang penting udah ke gereja. Gue sudah memuji menyembah bersama Ibu Jenny. Gue udah dengar korbannya Pak Denny, Pak Hendy. That's it. Itu aja. Begitu keluar dari tempat ini, I don't care. Apakah kita seperti itu? Kata Rasul Paulus. Kalau kita seperti kata Rasul itu, kita tidak di penjara, kita bebas. Tapi hati kita sebetulnya di penjara. Lebih enak mana? Rasul Paulus secara fisik di gereja, tapi hatinya dia yang merdeka. Tapi berapa banyak kita, saudara dan saya di tempat ini, kita bebas, fisik kita, pikiran kita, tetapi hati kita terbelenggu. Hati kita terpenjara. Tanpa sadar, tanpa kita ketahui, sebenarnya kita terbelenggu. Itu yang terjadi, saudara. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Loh, saya ngalamin kok. Sehingga saya diizinkan Tuhan bisa membawakan firman ini. Kalau saudara jujur di tempat ini, coba kita bicara kepada Tuhan. Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Apakah aku sudah menyenangkan hatimu? Apakah engkau sudah memerdekakan diriku? Apakah kita sudah merasa puas bahwa kita semua di tempat ini sudah betul-betul melayani Tuhan? Atau kita sudah puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya di tempat ini? Saya nggak tahu jawabannya. Yang tahu saudara dan sama Tuhan aja sendiri. Tetapi biarlah firman ini yang mengingatkan saudara. Biarlah firman ini yang mengulik hati saudara dan saya di tempat ini. Sehingga benar-benar nggak ya katakan, kalau kita katakan, Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, Tuhan cinta saya, Tuhan cinta kamu. Apakah benar-benar kita sudah cinta Tuhan? Lanjutannya saya lupa, Pak. Kalau ingat saya lanjutin, Pak. Jadi pada waktu kita mengatakan Tuhan cinta saya, Tuhan cinta kamu, Tuhan cinta kita semua, firman-Nya digenapi. Tuhan cinta saya, Tuhan cinta kamu, Tuhan cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Apakah itu benar-benar terjadi terhadap hidup saudara dan saya? Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan kulik hati saudara dan saya di tempat ini. Saya merasakan, saya diizinkan pada saat itu. Saya merasakan seakan-akan saya duduk manis, diam, tidur, dengerin berita apapun saya nggak bisa dengar. Tetapi Tuhan terus bicara kepada saya, walaupun terputus-putus, karena saya blank. Tapi di situ saya menikmati.
Kadang-kadang tuh saudara ya, begitu mau masuk dan bawa firman, itu tekanannya tinggi saudara. Itu, makanya Tuhan kasih firman ini. Apakah engkau melayani aku pada waktu engkau punya ekonomi dalam keadaan naik? Apakah engkau masih melayaniku, kata Tuhan, waktu engkau tidak mengalami suatu mujizat, bahkan itu mengalami kerugian dalam hidupmu? Jawabannya ada pada diri saudara. Saya sudah melewati itu. Sehingga sukacita dan ucapan syukur itu tetap ada dalam diri saudara dan saya. Saya kenapa sih saudara, saya bawakan firman ini? Supaya kita dewasa semuanya. Supaya saudara jangan diombang-ambingkan oleh namanya si jelek, iblis dan kedagingan kita. Hati-hati, Tuhan bisa pakai cara berpikir kita. Maka firman Tuhan itu nggak salah saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Atau terkutuklah orang yang mengandalkan kehebatan orang lain. Jangan. Kita andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus cinta Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Seperti Rasul Paulus. Dia nggak ngerti, nggak seperti apa yang kita katakan, yang kita sering mengatakan, Tuhan, aku sudah berdoa, Tuhan, aku sudah berpuasa, tapi mana mujizatmu? Tuhan, aku pernah buat demi namamu, aku doakan orang-orang itu sembuh demi namamu. Jangan sampai Tuhan bilang, siapa kamu ya? Gua nggak kenal. Saudara, banyak orang di dunia ini sering apa? Sakit pikun. Saya dapat 2 orang dikasih contoh pada saya. Kalau dia ngitung duitnya nggak pikun. Benar saudara, saya ngalaminnya. Saya pernah cerita mungkin ya. Waktu saya pergi ke Singapura, dia bilang apa? Bawa tuh temen lu pendeta, dia bilang. Bawa duit 5.000, dia bilang. Saudara tahu 5.000 berapa? Buat makan, untuk ajak makan saya dong. Rakyat dia saudara. Waktu itu dolarnya masih goceng waktu saya pergi. Goceng apa ciceng saya lupa. 35 juta. Masa mau ngajak makan saya habis 35 juta? Kan nggak mungkin. Itu pikun. Memang sengaja ditaruh sama anaknya. Ini buat apa, Ci? Nggak, kasih dia pegang, biar dia hitung. Dia bilangin, dia suka pikun, dia bilangin. Dia kalau pikun tuh, ya dia ngitung duit. Lakinya dia bisa lupa. Dia ngomong sama anaknya, dia bilang apa? Kesiannya bapak lu mati ya. Bayangin, dia ngomong bapak lu mati, tapi itu suaminya dia. Anaknya nyengir. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan kita nggak pernah pikun. Dia nggak pikun saudara. Dia tahu kurang lebih saudara kekuatan saudara seperti apa. Itu Allah kita. Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah dalam roh dan kebenaran. Syukur kepadanya. Ya lanjut ya. Tadi yang berapa tuh? 15 ya, sekarang ke 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ada satu diskus pertanyaan. Ini kalau bahasa Inggrisnya saya rasa nggak seperti ini saudara. Ada kata-kata yang lebih bagus lagi. Cuman saya kadang-kadang kalau saya mesti terjemahin kan saya mesti butuh orang. Karena bahasa Indonesia itu kita di Indonesia di Injil ini kadang-kadang penempatannya kurang bagus. Sepertinya kayak kata-katanya sombong ya.
Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk memberitakan Injil. Seakan-akan memakai kekuatan. Gak seperti itu. Penyempurnaannya, penyederhanaannya. Saudara, kadang pengertian ini yang salah dimengerti kepada anak-anak Tuhan. Seakan-akan kalau kita terlalu meluap, sehingga kita apa? Terlalu gembira, dalam arti meluap gembira, sehingga kita berani mengatakan sesuatu, sehingga dia punya pengertiannya, gue bela Injil. Padahal yang perlu dibela siapa? Halo? Yang perlu dibela siapa? Jawab dong sayang. Aduh, jawabnya susah banget. Yang perlu dibela adalah saudara dan saya di tempat ini. Kita gak perlu bela Tuhan. Dan pengertian-pengertian yang seperti ini, saudara. Sehingga dia ngomong tuh mau menang sendiri, mau apa sendiri. Gak perlu juga begitu. Kasih pengertian aja kepada orang itu. Kalau dia belum mengerti, ya udah, memang belum waktunya. Jangan paksa-paksa. Waktu kita belum tentu waktunya Tuhan. Tapi waktunya Tuhan itu pasti untuk kita. Itu yang kita mesti ngerti. Saudara, kalau kita terus mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, tahap demi tahap, langkah demi langkah, saudara akan menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu seperti apa. Masalah ada nggak? Ada. Datang nggak? Datang. Diundang nggak? Enggak. Saya mau saksi itu, anak saya tuh kemarin kita naik mobilnya udah bener. Begitu keluar, tiba-tiba jalan sebentar, itu motor tabrak mobil kita. Heril lagi. Aduh, kalau ditabrak kijang kan nggak berapa duit. Heril ditabrak. Begitu dia tabrak, itu comornya diajar ke kaca kita. Hancurlah kaca kita. Iya, begitu dia turun saya ngeletok, ininya udah apa? Berdarah-darah. Lemes gak? Gue ada hitung-hitung, aduh citiau lagi ya. Nggak diundang, saudara. Saya cuma bilang begini, kenapa ya dia pilih mobil gua ya? Itu pun kita nggak tahu. Terus kalau orang bilang, kurang doa kali. Buset dah, rohani banget gitu kan. Atau kurang doa kayak, buset dah. Seakan-akan saudara. Kan juga, saya cuma tanya ini, kenapa dia pilih saya? Karena Tuhan tahu hati hambanya. Polisi datang tiba-tiba 3 orang, dia tanya, Pak mau dilanjutin, mau diapain? Saya bilang nggak usah lah. Saya bilang, lu kali hati-hati ya. Saya bilang, kalau kamu berdarah gini nggak apa-apa. Kalau lu mati, gue susah lagi nih. Yang nabrak dia, yang dia mati, gue juga mesti nguburin nih. Udah saya ampunin aja, kamu jalan. Wih, dia ambil tangan saya, dia cium tangan saya. Gak ada yang tahu, saudara. Hidup ini gak ada yang tahu. Saya cuma merenung doang. Saya pulang lagi ke showroom, balik lagi, taruh mobil, ganti mobil. Anak saya nggak berani ya, tapi ya udah. Ya karena trauma kan. Saya cuma itu doang tanya, kenapa ya dia pilih mobil saya? Jawabannya, ya itu saya sementara ini saya dapatnya itu. Kita nggak ada yang tahu, saudara. Saudara melayani Tuhan. Saudara sudah memuji menyembah Tuhan. Saudara sudah main keyboard dengan memuliakan nama Tuhan. Berubah nggak persoalan saudara? Berubah nggak masalah saudara? Belum. Jangan bilang enggak. Kalau enggak terus selamanya nih. Tapi kalau belum itu pasti ada grafik. Tuhan mau tahu saudara ini sebetulnya sampai di mana. Yang tadi dibilang katakan Ju Yesu Aiwo, Ju Yesu Aiwo. Tuhan cinta saya, Tuhan cinta kamu. Itu sampai berapa dalam yang Tuhan mau. Seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Rasul Paulus. Orang yang cinta Tuhan dibikin buta dulu. Naik kapal, kapalnya karam, nggak mati-mati. Udah kayak nonton film Tom and Jerry.
Lihat nonton main jori, jatuh dari lantai, juglu gini-gini, hidup lagi. Rasul Paulus sudah kelelep, kenapa? Kapalnya karam, hancur semuanya. Tapi orang yang nggak mati. Berarti ada maksud Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku. Ntar dia tukang nyanyi terus. Kita tetap harus cinta Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi hidup saudara dan saya di tempat ini, katakan kepada Tuhan, apapun yang terjadi yang Tuhan, aku tetap cinta Engkau. Kamu akan dibela, kamu akan dilindungi, bukan hanya dilindungi, diberkati. Udah jangan ngomong dah. Dari kecil sampai gede umur segini aja diberkati Tuhan kok. Umur sehat semuanya kok. Kalau masalah sedikit-sedikit itu penyakit mah ya maklumin aja. Namanya udah lalu, udah tua, wajar. Saya bisa bicara tentang Rasul Paulus yang seperti ini, saudara. Itu nikmat buat saya. Sehingga saya bisa bersyukur. Pantas Tuhan bilang bersyukur. Saya syukurin, saudara. Apapun yang terjadi Tuhan, aku syukur kepada Engkau. Itulah yang Tuhan inginkan kepada saudara dan saya di tempat ini. Kita lanjut ya. Tetapi yang lain karena kepentingannya sendiri, dengan maksud yang tidak ikhlas. Ada nggak orang yang melayani Tuhan tidak ikhlas? Halo? Nggak ada di sini mah, di luar banyak. Nah, tuh yang ngomong belakang. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ada orang yang cuma datang itu berasa nggak enak, nggak enak, gue nggak datang. Karena ini kan gembala, atau gembala terbeban, nggak enak gue nggak ada gue. Gembala nih, gue mesti datang ke jemaat mesti apa? Bisa. Itu yang dibilang. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Jadi pelayanan tidak ikhlas pun juga pun ada. Kalau orang bilang katanya apa? Basa-basi. Orang yang basa-basi itu orang yang gak ikhlas. Makanya saya gak suka basa-basi kan jadi orang. Karena kebetulan memang tipikal saya gak suka basa-basi. Saya gak suka aja. Ya udah saat itu aja dulu. Terus jalanin hidup ini. Terus baik lagi gak apa-apa. Kenapa? Saya tahu tipikal orang ini. Saya tahu karakter orang ini. Cuman saya gak mau ngomong dulu aja. Saya begitu, kebetulan sifat saya seperti itu. Jadi saya orangnya nggak perlu basa-basi, saudara. Oh gimana ya, apa baik lah, apa gitu. Ya masing-masing orang ya, saudara ya. Saya juga nggak bisa, saudara harus bisa jadi saya. Atau saya juga untuk jadi seperti saudara, nggak bisa. Yang bisa itu cuma saya, bagaimana Tuhan maunya saya seperti apa. 18. Saya terusin dulu ya. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Sehingga pada waktu Paulus ada satu tekanan, saudara. Karena apa? Gua ini udah berat loh. Gua ini udah merasa udah gak enak loh. Iya kan? Sehingga pesan beban gue ini berat, lu mestinya harusnya jangan bikin gue berat dong. Begitu kan? Saya dengerin Ahok waktu Ahok di penjara. Dia stres loh. Dia sampai depresi yang dalam titik nol. Kalau dia datang lagi ke bawah, dia gila. Ya bagaimana gak gila? Orang yang tadinya kalau ngomong, wah, tiba-tiba di penjara suruh duduk manis diem di satu tempat. Wah, itu benar-benar saudara. Syukur dia anak Tuhan. Kalau anak Tuhan kan makanya berapa banyak orang yang keluar dari penjara mati, depresi, stroke, yang tadinya nggak darah tinggi jadi tangan darah tinggi, yang tadinya nggak kencing manis jadi kencing manis.
Makanya orang kalau dimasukkan dalam penjara, tiba-tiba tensinya naik sendiri kan. Itu bukan dibuat-buat, saudara. Ada yang dibuat-buat, yang benjolnya sebebang pau, betul, ya kan. Tapi ada juga orang yang benar-benar, ya kan. Kita mesti lihat, ya juga ini dibilangin. Jadi macam-macam orang, gitu loh. Ya kan, mobilnya tabrakin tiang listrik, betul, dibuat-buat, gitu loh. Dibikin sinetron, tapi kan polisi juga cerdik, tahu, gitu. Tapi ada orang yang benar-benar memang dia tanpa sadar dia langsung naik. Kayak saya begini. Saya tanpa sadar, ya kan. Begitu saya udah cepat mau marah, baru darah gua naik nih. Ambil tensian, benar 160. Apa? Kenapa? Tanpa sadar masalah itu udah menekan kehidupan kita. Stresnya itu stres sendiri, saudara. Karena kita merasa dagang rame, sekarang dagang nggak rame. Nggak ada yang dikerjain. Pengeluaran jalan terus. Neken nggak? Neken. Depresi. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu? Supaya saya bisa bicara seperti ini. Itu positifnya yang saya ambil. Kalau saya nggak ngalamin seperti itu, saya nggak akan bisa bicara seperti ini, saudara. Jadi orang-orang yang seperti kayak saya begini, orang yang masih bisnis, itu punya pengalaman yang seperti itu. Sehingga bisa membagikan kepada orang-orang yang tidak sempat untuk memberikan kesaksian dalam kehidupannya. Ini yang terjadi, gitu. Bagaimana kita, saudara dan saya, menyikapinya? Hanya cuma satu, duduk manis di bawah kaki Tuhan, baca firman Tuhan. Dan kalau kau nggak bisa juga baca firman Tuhan, nggak mau ngertinya apa, nyanyi. Itu nyanyi dah satu-satunya. Kalau masih bisa nyanyi juga, aduh gua nggak tahu lagi dah, perlu nyanyi kagak bisa. Orang IGB itu rata-rata pinter nyanyi. Pak, nggak ada gitarnya, apa urusannya sama gitar? Pak, nggak ada keyboardnya, apa urusan sama keyboardnya? Nyanyi aja sendiri. Coba hati yang gembira di kamar mandi, mau ketemu pacar malam minggu, kelamasnya tadinya 3 menit juga jadi 5 menit. Haleluya, puji Tuhan. Coba kalau lagi pas lagi benci-bencian sama pacarnya, buat mandi nggak mau, males. Orang itu aneh-aneh loh, saudara. Ya. Untung saya nggak ngalamin begitu sih pacaran. Mari nyanyi, berarti enggak, biasa aja. Cuman kadang-kadang saya kalau di kamar mandi itu suka senyum-senyum sendiri. Dia tanya tuh, senyum-senyum apa? Enggak, gue lagi ngomong sendiri sama Tuhan. Lu mau tahu aja lu. Saya begitu. Dia mikirin dia. Enggak, gue bilangin, gue lagi ngomong sama Tuhan. Tuhan bilang, ntar kemari nih ya, ntar jawabnya begini-gini, ntar jadi saksi ini. Kadang-kadang itu seperti itu. Nah kalau udah dapat kayak begitu, buru-buru catat. Kalau nggak lupa. Kayak kemarin saya ngalamin seperti itu. Saya cuma duduk, diam, lemas badan, saudara. Tuhan bicara aja, tergini-gini, iya Tuhan. Tidur sebentar, leles, bangun lagi. Saya jujur, saudara, kalau saya nggak mengandalkan Tuhan, saya nggak bisa berdiri di sini pada negatif. Saya bersyukur pada Tuhan saya yang luar biasa. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Terserah saudara dan saya. Firman Tuhan sudah mengatakan, kita mau bicara tentang firman Tuhan, baik jujur maupun palsu, itu terserah hamba Tuhan. Hamba Tuhan ada yang ngomongnya nggak jujur di mimbar? Halo? Ada nggak? Banyak, bukan saya ya tuh. Bukan saya tuh firman tuh. Banyak. Tergantung. Mau kasihnya enak-enak melulu, bikin jemaat apa? Jadi kayaknya semangat. Nggak taunya motivator. Cuma kasih semangat doang. Begitu keluar, loyo lagi. Banyak loh saudara. Ya. Jadi bagaimana juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur tentang hal itu. Aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi dalam kata begini, sebodoh teuing, cek orang Sunda mah.
gitu kan. Lu mau jujur nggak jujur, pokoknya gua mah begini aja jujur di hadapan Tuhan, bukannya gitu. Gimana tuh Sundanya yang lebih halus? Kalau orang bilang masa bodoh amat, dia mau jujur nggak jujur itu urusan dia. Yang penting gua ngomong apa adanya dan gua jujur di mata Tuhan. Makanya saya selalu bicara, Tuhan ampunin saya. Saya tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Daripada nanti gua dipanggil sama Tuhan tiba-tiba nggak kenal Tuhan ya, bukannya repot saya. Udah capek-capek dari tahun 2004 melayani di tempat ini, 89 bertobat, 2004 melayani di Karang, sampai sekarang 24. Ujuk-ujuknya Tuhan bilang, gua gak kenal nih malu lu, dia bilangin. Capek lu, repot lu, kita hidup begitu lu. Makanya Rasul Paulus tuh gak ngeluh. Bukannya ada gak? Ada, secara manusia. Aduh, gua kenapa jadi begini ikut Tuhan. Bukan tambah enak, gua malah dipenjarain. Pernah gak berpikir begitu kepada Tuhan, saudara? Saya pernah dituduh seperti itu, saudara. Gua mah gak mau kayak lu, Hendy. Dia bilangin, lu ikut Tuhan sungguh-sungguh malah lu jadi banyak masalah. Ya itulah hidup om. Saya bilang, waktu itu saya masih muda, panggil dia om. Sekarang dia aja udah mau tehok. Iya kan? Ya itulah om, saya bilangin. Namanya juga ikut Tuhan diproses, gue bilangin. Dengan proses itu kita tahu mana baik, mana yang benar. Dihianatin teman, dibohongin teman, digampangin teman, itu udah biasa. Saya bilang, itulah proses. Sehingga saya bisa bicara, saya bilangin, oh gitu ya, iya, dia bisa ngomong. Cuman dia bilang, gua sih gak mau jadi lu, dia bilang. Karena ikut Tuhan bukan tambah enak, banyak masalah, dia bilang. Karena dia orangnya begitu, gak suka sama orang, ini aja, gitu. Kan gak bisa begitu kita. Punya masalah sama orang, kita bilangin, ini gimana cara jalan keluarnya, ayo, kita bilang. Apalagi kita di gereja, ayo ini gimana, diselesaikan secara baik. Kalau kita nggak mau WPPN ini ke cara dunia, buat apa lu ke gereja? Buat apa lu melayani? Bukannya begitu? Kalau nggak bisa juga, ya udah. Saudara diri saya begitu. Saya ke gereja nih saudara ya. Anak saya ke gereja aja. Kalau lu udah nggak cocok sama gerejanya, gue bilang lu keluar aja pindah gereja. Nggak bisa dibetulin, gue bilangin. Kenapa? Belum tentu bisa dibetulin orang itu karena orang itu belum sampai di situ apa yang dia pikirkan. Ngerti nggak maksudnya? Belum tentu gembalanya itu bisa ngerti seperti itu. Saya kadang-kadang pergi ke gereja ini, ke gereja ini, cuma lihat, oh begini, ya udah nggak apa-apa. Saya ambil positifnya, negatifnya kita buang. Saya kemarin pergi ke gereja C3 ya, begini, yang dekat itu, saya ikutin. Saya pikir saya juga nggak ngapa-ngapain ya, saya mau tahu aja. Gitu. Baru 2 tahun dia beli rumah, beli tanah sendiri, dia bangun sendiri. Wah, ini orang kaya, cinta Tuhan, dipakai uang untuk kemuliaan nama Tuhan. Wah hebat. Begitu habis ibadah, pulang makan nasi box, 1 box yang 30.000, 40.000, kadang-kadang makan. Oh begitu saya bilang. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah 1.000, 2.000 kemungkinan nggak bisa. Kalau masih 200 mungkin masih bisa. 300-an. Saya datang, bagus ujian penyembahannya. Terus bagaimana dia di FA, dia terangin 1 ayat. Seperti salah satu contoh, doa Bapa kami dalam surga. Nah itu, lu kulik terus supaya orang tahu. Seperti saya yang kayak begini. Apa sih maksudnya Paulus ngomong kayak begini? Dikulik. Ayo, dibuka. Apa maksudnya gitu? Wah itu ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begini, saya dengerin aja. Oh ya udah. Gitu. Begitu mau pulang, begitu doa di sebelah saya. Namanya apa? Siapa namanya? Suhen. Sama Hendy. Cuma dia pakai su. Saya no su. Tapi dia punya masalah. Kita doain ya. Saya bilang ya. Saya bilang, udah kamu saya doain ya. Saya bilang Suhendi, saya bilang Tuhan punya kuasa dalam tanganmu. Saya bilang kau tumbang tangankan kepada istrimu. Istrinya kanker payudara. Udah
udah disaset, ya kan? Gak apa-apa, tapi supaya jangan menyebar, jangan apa, kamu harus doain supaya itu jangan nyebar lagi gitu. Iya Pak Hendy bilang, ya kan? Saya doain dia aja. Saudara, kita nggak tahu, begitu banyak orang yang di luar tuh banyak masalah sebetulnya, ya kan? Terus sudah selesai dia bilang, aduh saya nggak doain Pak Hendy, nggak apa-apa. Gue bilang nanti kita ketemu di udara. Gue bilang, oh maksudnya apa? Ya doa syafaat lah. Gue bilang, lu mesti doa juga. Gue bilangin, lu kan imam dalam keluarga. Kalau imam dalam keluarga nggak pada doa, mau ngapain jadi imam? Cabut tuh jabatan imannya, cabut, taruh. Kalau saudara dan saya di tempat ini, saudara merasa imam, doa mesti ada. Pagi, mau malam kayak jam 2, jam 4 bangun, go ahead. Itu untuk jaga tingkat kerohanian saudara. Doain bangsa negara, doain Timur Tengah nih. Timur Tengah nih kalau jadi berantem sama si Iran, saudara, perang dunia ketiga. Susah loh kita loh. Sekarang aja disusahnya minta ampun loh. Kita mesti berdoa. Jangan enak-enak aja kita di sini cuman yang penting gua udah ke gereja. Pulang dari rumah tempat ini ingat masuk doa syafaat di rumah. Pribadi lepas pribadi, doain bangsa negara. Doain tuh Timur Tengah supaya jangan jadi perang. Doainnya anak cucu aja. Orang lain nggak pernah doain. Kalau hamba Tuhan yang berpengalaman, yang berohani tingkat paling dewasa, dia akan pertama kali didoain bangsa negara. Kalau bangsa negara kita terjadi apa-apa, saudara yang saya susah, kita semua akan mengalami sulit. Timur Tengah aja kalau berantem sama Iran, dia pecah perang dunia ketiga. Sulit saudara, minyak pada naik semuanya. Benar, saya bilangin dah. Minyak udah pada naik sekarang udah 100 US dollar per barelnya. Ayo. Jadi di rumah jangan enak-enakan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, doa. Jangan mikirin diri sendiri, mikirin ini nggak kejual apa nggak kejual. Tuhan kalau disuruh jual mau kejual tanah. Sementara masalahnya begitu ditaruh orang mau jual apa enggak? Itu yang jadi masalah. Karena aku tahu bahwa sesudah semuanya itu ialah keselamatanku dan oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Di sini ditekankan karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus. Dia bicara kepada orang jemaat ini, tapi dia katakan, oh tolongan Roh Yesus. Jadi Allah sendiri yang berbicara. Ini satu percakapan saudara, ada percakapan bersama orang sama Tuhan secara pribadi. Jadi kehidupan yang seperti ini saudara, yang saudara mau seperti apa ikut Tuhan. Balik lagi kan jadinya gitu kan. Kenapa sih saya balik lagi ke begini? Supaya kita dewasa. Supaya roh kita dewasa. Ada maksud rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya di tempat ini. Tetapi saya nggak tahu kan. Tapi saya sendiri saya tahu maksudnya Tuhan apa dalam kehidupan saya. Makanya kalau saya disuruh bilang, ini melayani gini jadi gembala, nggak mau, karena itu bukan jabatan saya. Apapun bentuknya, itu salah satu contoh saya yang sering saya katakan. Karena saya tahu. Tapi kalau Tuhan udah tunjuk, jangan coba-coba lari. Babak belur saudara. Jangan coba lari. Jalanin aja hidup ini. Beriku hati, bisa nggak? Aduh. Untuk menyembahmu, saya undang pemusik sini. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti Maria yang menghamba
Tanpa pengurapan Tuhan, engkau tidak akan mampu menghadapi kehidupan ini. Hari lepas hari bukan tambah baik, saudara. Semakin tidak menentu dunia ini. Globalisasi yang saat ini buka, tidak bisa diprediksi saat ini. Tetapi anak-anak Tuhan yang hidupnya di bawah kaki Tuhan seperti Maria, dia hanya datang kepada Tuhan, maka dia akan kuat. Karena Tuhan yang mengurapinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, camkanlah firman Tuhan saat ini. Dan jagalah hatimu. Jangan sampai hatimu terbelenggu. Fisikmu bebas. Kau bisa beraktivitas kemana saja. Kau bisa melakukan apa saja. Tapi kau sia-siakan waktumu. Kau habiskan dengan waktumu yang tidak menentu dalam kehidupanmu. Sebenarnya engkau seperti dalam penjara. Tetapi belajar dari Rasul Paulus. Dia di penjara. Secara fisik dia tertekan. Secara fisik dia tidak enak dalam hidup dia. Tetapi dia mempunyai hati yang luar biasa. Dia bebas, saudara. Bahkan dari penjara pun bisa melakukan mukjizat. Karena Tuhan yang memberkatinya. Mari saudaraku, kekasih-kekasihku, anak-anakku, saat ini bila mana ada sesuatu yang tidak berkenan dalam hidupmu, karena kami mau masuk dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini hanya seremonial yang dilakukan sebulan sekali pada saudara saya di tempat ini. Tapi ketahukah saudara, memang ini secara seremonial, tetapi ini adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara saya, supaya perjanjian kita setiap sebulan sekali kita diperbaharui. Bila mana ada kesalahan dalam hidup saudara dan saya di tempat ini, saudara minta ampun kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara lakukan. Saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan. Tapi Tuhan Maha tahu. Mari kita minta ampun kepada Dia. Oh haleluya Tuhan. Tuhan, Kau tahu hati dan batin kami. Karena Engkau adalah pemilik hati dan batin. Engkau tahu setiap tanduk pola pikir dan perbuatan kami. Bahkan apapun yang kami pikirkan, Tuhan, Engkau tahu. Bila ada sesuatu yang tidak berkenan, Tuhan, tolong hamba-Mu terutama ini yang membawakan perjamuan kudus. Hamba-hamba-Mu juga, Tuhan, tolong ampuni bila ada kesalahan-kesalahannya. Umat jemaat-Mu, layakkanlah mereka, Bapa, untuk menerima perjamuan kudus ini. Biarlah perjamuan kudus ini untuk memperingatkan akan 2000 tahun yang lalu. Kami ingat akan kematian Engkau. Engkau bahkan rela mati buat kami semua. Karena kami orang yang berdosa. Sehingga Engkau yang mengampuni kami. Sehingga Engkau menghapus segala bentuk dosa kami lewat kayu salib itu. Sehingga kami terus ingatkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, sempurnakan terus hati dan jiwa kami. Sempurnakan Tuhan kehidupan kami. Berkati roti dan anggur ini Tuhan. Berkati Bapa. Walaupun ini sebagai tanda atau seremonial, tapi Tuhan berkati roti dan anggur ini, supaya ini menjadi berkat dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan bagikan saudara. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti Maria yang datang mengurapiku. Haleluya.
mengurapi kami Bapa. Kami yakin, kami percaya Kau mentahirkan kami kembali. Engkau yang membenarkan kami kembali. Apapun bentuk dosa dan kesalahan kami, Engkau yang mengampuni kami. Karena Engkau adalah pemilik hati dan batin. Kalau Engkau telah mengurapi kami Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan, sehingga inilah kami layak untuk menerima tubuh-Mu kembali. Untuk itu kami angkat Tuhan. Kami memperingatkan 2000 tahun yang lalu. Kau mati buat kami. Tapi sebelum mati, Kau mengangkat roti ini. Dan Kau sendiri yang berkata, sebab apa yang Kau teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktunya diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan, saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat, saudara. Mari kita pegang cawan ini. Dan dia tetap mata hati rohani kita tetap tertuju kepada Tuhan. Dan kita angkat tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amen. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Kami mengucap syukur. Kami berglori. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat kebaikan
Kami mengucap syukur Bapa. Akhirnya Tuhan, kami kembali dibenarkan dan dikuduskan kembali oleh Engkau Bapa. Bahkan kami sudah diurapi dengan urapan yang baru Bapa, sehingga Engkau tidak melihat kami dan Engkau tidak pernah mengingatkan segala bentuk dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa buat perjamuan kudus ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang telah menjadi berkat di tempat di gereja ini Bapa. Siapapun yang melayani Tuhan Yesus, Allah sanggup memberkatinya. Berkati hamba-hambamu di tempat ini. Berkati gembala kami Denny Yunus Tuhan. Berkati dia, berikan dia kekuatan dan kesehatan. Biarlah terus dia cakap pandai dalam melayani di tempat kami ini. Berkati juga untuk umat jemaatmu Bapa. Hamba-hamba Tuhan, bahkan yang senior, yang junior, juga Tuhan berkati Bapa. Berkati juga bagi orang yang bekerja maupun juga orang yang berbisnis, bahkan yang masih kuliah, bahkan anak-anak TK, bahkan di sekolah minggu pun Tuhan sanggup memberkatinya. Kami yakin, kami percaya seluruh jemaat GBI Kristus Sejati diberkati Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami buat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita memberi. Saudara percaya, yakin diberkati Tuhan. Ayo tetap memberi apapun yang terjadi. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ku berterima kasih. Makasih setiamu di dalam hidup. Tuhan kasih setiamu. Haleluya. Makasih setiamu. Makasih setiamu. Makasih setiamu di dalam hidup. Ayo kita berdoa. Hamba mewakili Tuhan. Terima kasih buat persembahan-persembahan yang Tuhan telah izinkan. Buat anak-anak Tuhan yang sudah memberi, Tuhan berkati dia. Berkati apapun bentuk usahanya maupun pekerjaannya. Juga kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami tetap bisa memberi dengan terbaik Bapa. Kau tidak melihat apapun bentuk kasih kami, tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Untuk itu berkati Bapak yang sudah memberi, bahkan yang belum dapat bisa memberi pun juga Tuhan tetap berkati mereka. Karena di hari-hari minggu yang akan datang, mereka datang untuk memberi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Betapa mulia
Kita akan mendengarkan pengumuman sebelum saya berikan kesempatan kepada panitia. Hari Jumat besok tetap ada KUL, tapi bertempat di gereja pukul 7 malam. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau hari Sabtu pagi mungkin saya sama Pak Nathan. Tadi juga Pak Nathan ngantar saya, tapi beliau gak bisa masuk karena seperti Pak Hendy mungkin gak bisa batuk. Pak Nathan batuk sepanjang jalan, jadi dia istirahat, takut mengganggu ibadah, jadi dia di luar. Ya, kita berdoa semoga Pak Hendy pun dipulihkan semangat melayani Tuhan. Amin. Minggu ketiga ada PA di tempat ini atau pendalaman Alkitab oleh Bapak Gembala. Saya harap jemaat Tuhan, yuk kita sama-sama bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya saya berikan kesempatan kepada panitia Kolulung atau Bang Markus nih, perwakilan Kolulung. Ya, selesai ini jangan pulang Bapak Ibu ya, ada perjamuan kasih. Setelah itu panitia akan rapat untuk acara. Siapa nih yang maju? Ayo, waktu jalan terus. Iya. Siapa Lulung nih? Saya mulai maju. Ya. Pak Lulung yang mana sih? Lulung yang kurus. Shalom, saudara-saudara. Ya, nggak kerasa ya kita udah masuk di Oktober ya. Sedikit pengumuman untuk retreat kita yang diadakan di Desember. Kita nggak bosan-bosannya mengimbau untuk saudara-saudara semua yang udah mendaftar untuk acara Natal kita gitu ya di Lembang nanti, mohon untuk penyelesaian administratif agar kita juga bisa langsung setorkan ke pihak tempat gitu, dan kita akan berakhir ya untuk pengumpulan dana itu di akhir Oktober ini, udah sebentar lagi nih. Jadi tolong dibantu untuk kerjasamanya biar udah bisa masuk dananya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua juga yang terbeban untuk menabur juga dalam Natal kita nanti, kita masih buka untuk untuk donasi biar acara ini semuanya berasal dari kita untuk kemuliaan Tuhan ya. Untuk panitia Natal habis ibadah ada rapat, mohon luangkan waktu untuk rapat hari ini biar acara Natal kita bisa berjalan dengan baik ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Saya sambut Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji besaran-Mu.
Mari buka hati kita dan angkat kedua tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan selalu menyertai dan memelihara saudara dan saya. Kasih karunia itulah yang membuat kita terus berjalan dari iman menuju kepada iman kemenangan. Dan dengan iman itu juga kita percaya Injil Kristus ada kekuatan dalam hidup kita, yang menjadi fondasi kerohanian kita. Dan di mana saat-saat kita menghadapi pergumulan dan masalah, percayalah, Dia penolong yang setia. Dia pembela yang setia. Dan Dia akan buktikan bahwa orang yang bersandar kepada Tuhan akan menerima berkat-berkat-Nya. Tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.